Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban barakan fihi alladhi yuhibbuna wa rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa safina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat silat yang dirahmati Allah SWT, jumpa lagi dengan kami Kampung Silat Jampang. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan silat, ngobrol-ngobrol tentang silat. Mudah-mudahan acara kami ini bermanfaat untuk pengembangan silat dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kampung Silat Jampang hadir dengan tujuan untuk mengembangkan silat dengan berbagai aspeknya. Ada aspek tradisi, ada aspek prestasi, ada praktek aspek akademisi. Ya, sehingga ini harapannya adalah kita melakukan pengembangan silat secara menyeluruh, ya, sehingga semua aspek tadi kita bisa optimalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, hari ini kita membahas terkait dengan metode atau strategi pelatihan agar bisa mencapai target yang terbaik. Nah, para peserta sekalian, tentu kita sudah pernah berlatih dan terus masih berlatih silat mungkin dari kecil sampai dengan kita dewasa, bahkan sudah sampai tua. Nah, pertanyaannya adalah apakah selama ini kita selama berlatih ini sudah mendapatkan metode atau strategi sehingga menghasilkan hasil-hasil yang terbaik seperti hasil yang didapatkan oleh guru-guru kita, yang dulu mereka mendapatkan kemampuan yang luar biasa yang bisa diceritakan oleh sejarah, yang mempunyai kemampuan tertentu bisa digunakan untuk menolong orang, membantu orang-orang, melawan orang-orang yang dolim, bahkan untuk berperang melawan penjajah pada waktu itu. Ada metode-metode yang sifatnya tradisional. Nah, sekarang ini dalam zaman yang modern, apakah sudah semakin berkembang juga metode-metode sehingga bisa menjadi metode yang modern sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, nanti kita akan diskusikan. Nah, hadir di sini tokoh-tokoh silat pada kesempatan hari ini. Di samping kanan saya ini adalah Babe Tubagus Bambang. Nah, beliau ini adalah guru besar Cingkrik Goning Tubagus Bambang. Alhamdulillah, terima kasih ini udah hadir di sini Babe Bambang. Berikutnya adalah Pak Saptaji. Nah, beliau ini adalah guru dari Satria Muda Indonesia yang ada di Jampang. Ya, terima kasih Pak Saptaji sudah hadir. Kemudian yang ujung ini adalah Kang Yatna Supriyana. Ya, beliau adalah sebagai Ketua Hawa Murni Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih Kang Yatna sudah hadir pada kesempatan hari ini. Nah, kita akan lanjutkan diskusi-diskusi di bawah hujan yang insya Allah berkah nih pada sore hari ini, ya. Kita disiram hujan. Mudah-mudahan menjadi sahiban nafi'ah insyaallah, hujan yang penuh barokah. Nah, baik, hari ini kita mulai diskusinya. Ternyata setelah tadi diskusi disepakati yang muda dulu, ya. Yang muda dulu menyampaikan, ya, kira-kira bagaimana metode strateginya. Ini Kang Yatna selama ini sudah melatih bertahun-tahun, nanti bisa diceritakan sudah berapa tahun gitu, ya, berlatih silat dan melatih silat tadi sehingga mendapatkan target, baik pribadinya beliau mencapai target dan juga ketika mengajarkan kepada siswa-siswanya itu bagaimana siswa-siswanya tadi sesuai dengan target-target yang kita harapkan. Baik, kita mulai dulu langsung kepada Kang Yatna untuk menyampaikan. Yang lainnya silakan ambil kopi. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon izin nih kepada para senior saya, guru-guru saya, Ustadz Herman, Bapak Tuh Bambang, dan Pak Saptaji, guru-guru saya semua. Dan saya mohon maaf mungkin karena saya paling muda, tapi dalam artian saya tidak merasa paling ini, ya. Saya masih belajar, mungkin saya hanya sharing saja dan tidak untuk menggurui di sini. Baik, nama saya Supriyatna, biasa dipanggil di Komite Silat Kang Yatna. Saya dari Perguruan Hawa Murni Indonesia. Kebetulan saya diamanahkan sampai saat ini masih menjadi Ketua Umum di Perguruan Hawa Murni Indonesia yang beralamat di sekretariat kami di Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Dan bergabung di Kampung Silat Jampang ini dari tahun 2015 kurang lebih. Jadi gimana, Ustaz? Apa yang akan saya sampaikan? Oh, baik. Metodenya dulu, gimana Kang Yatna bisa berlatih sekian tahun, kemudian sudah melatih sekian tahun lagi sehingga menghasilkan kualitas yang terbaik sesuai yang diharapkan. Baik, hari ini temanya terkait dengan metode latihan silat efektif untuk mencapai target, mungkin itu saja, ya. Berdasarkan pengalaman perguruan, ya, masing-masing seperti itu, ya. Baik, dalam hal ini mungkin
hampir semua perguruan memiliki metode yang mungkin hampir beragam, walaupun mungkin ada titik tekan tertentu, sebab saya mengetahui berdasarkan pengalaman saya, setiap perguruan punya ciri khas, punya kekhususan tertentu. Jadi mungkin ada kalanya tidak bisa disamaratakan. Nah, seperti itu. Yang jelas setiap perguruan memiliki masing-masing punya kelebihan. Adapun di kami sebagaimana perguruan-perguruan yang lain, tentu saja kami memiliki kurikulum. Pertama adalah tentu saja adalah kurikulum atau tingkatan-tingkatan untuk memudahkan seorang pesilat anggota itu mencapai suatu target yang sudah ditentukan perguruan. Dari mulai tingkat dasar, tingkat awalan, pertengahan sampai tingkat lanjutan seperti itu. Nah, di perguruan kami itu sudah meramu dan tentu saja selalu diperbaharui. Memang kita terus belajar dari pengalaman dari tahun ke tahun sehingga tercipta formula yang sementara ini menurut kami efektif seperti itu. Nah, di perguruan kami ada 7 tingkatan atau 7 sabuk, itu memudahkan kita untuk mengevaluasi juga sampai sejauh mana materi-materi itu sudah disampaikan dan sejauh mana dia proses dalam ujian kenaikan tingkat kemampuan siswa. Mungkin di antara metode setiap perguruan sama seperti itu, biasanya dengan mengadakan pelatihan dengan sistem tingkatan. Kalau di kami sebenarnya dengan tingkatan sabuk sudah. Setiap tingkatan itu ditentukan nggak kira-kira? Ya, waktunya sudah ditentukan. Nah, biasa tingkatan awal itu kurang lebih paling cepat itu 4 bulan. Kalau kondisinya normal, latihan berjalan efektif, seperti dan kehadiran di atas 80%, biasanya bisa langsung diajarkan ujian kenaikan tingkat. Tentu saja dengan catatan semua berjalan baik-baik saja, baik dari sisi pelatih maupun yang dilatih. Seperti itu. Ketika naik tingkatan selanjutnya biasanya waktunya akan lebih lama. Sampai tingkat, misalkan nanti setelah tingkatan pertengahan sampai mungkin tingkat asisten pelatih sampai pelatih, memberikan waktu yang lebih lama lagi seperti itu. Jadi dari 7 tingkatan ini dimulai dari sabuk dasar, putih, kuning, hijau, tingkat biru muda, biru tua, merah, dan selanjutnya hitam. Di kami seperti itu. Kurang lebih sampai 7 tingkatan ini termasuk saya itu perlu waktu kurang lebih 15 tahun baru selesai. Ya, itu untuk tingkatan ya, dalam artian walaupun mungkin metode dalam artian materi-materi dasar kemungkinan yang sudah diterapkan di tingkatan awal itu memang sudah ditentukan waktu latihan, lama latihan, kurikulum seperti itu. Mungkin untuk tingkatan lanjutan mungkin kita perlu memahami, mendalami dari segi aplikasi sampai sisi filosofis yang mungkin itu perlu pendalaman yang luar biasa. Sampai betul-betul memang apa yang pernah diwariskan oleh guru besar itu bisa teraplikasi dengan sebenar-benarnya atau mendekati kebenaran dari mulai original jurus atau keaslian atau kemurnian jurus tersebut. Itu Ustaz. Selanjutnya bahwa metode selanjutnya di kami itu memang ketika kita bergabung dengan IPSI itu kita membagi metode latihan itu menjadi 2. Pertama itu adalah metode latihan tradisi. Karena walau bagaimanapun kami menyadari bahwa pencaksilat kami itu awalnya berasal dari tradisi. Ya, kebetulan memang perguruan hawa murni Indonesia ini memiliki dasar jurus itu adalah jurus dasar pernapasan. Jadi itu metode jurus-jurus tradisi dengan jurus-jurus dasar teknik pernapasan. Yang 10 jurus dasar dilanjutkan dengan jurus kembangan pencaksilat praktis. Selanjutnya ada metode-metode penguatan tertentu sampai bisa ada metode namanya radar, itu ada merapal jurus sendiri. Jadi diharapkan bagi anak-anak atau anggota kami itu ketika di tingkat tertentu mereka itu bisa mengeluarkan potensi terbaiknya sampai bisa boleh dibilang meramu jurus sendiri seperti itu. Dan tentu saja itu perlu waktu. Betul. Ya, ketika dari dasar sudah diberikan jurus-jurus dasar dan itu 15 tahun tadi. Semua bergantung, saat ada yang lebih cepat gitu kan. Tapi pengalaman kami paling cepat itu kurang lebih kita bisa kuasai metode seperti itu kurang lebih 2 sampai 3 tahun seperti itu. Itu yang untuk masalah tradisi Ustaz ya. Sebab yang mengenai tradisi ini memang kaitannya dengan suatu hal yang memang tradisi turun-temurun. Jadi ada ketentuan tertentu, ada pakem tertentu yang memang harus dikuasai. Dan memang untuk masalah tradisi, tidak semua anggota kami memiliki kemampuan yang sama pada akhirnya.
Dalam artian ada yang cepat, ya ada yang cepat, ada yang lambat, seperti itu. Kecuali metode yang nanti metode yang kedua adalah metode latihan silat prestasi atau silat olahraga, silat tradisi tadi kan disampaikan oleh Kang Yatnya bahwa ada orang yang mempunyai kemampuan tertentu sehingga dia tidak mempelajari apa yang ada diajarkan perguruan itu secara 100%. Akhirnya dia belajarnya parsial. Spesialisasi misalnya, spesialisasi mungkin misalnya nafas. Oh iya, Ustaz ya. Tapi dia nggak ahli di jurus misalnya. Ada yang begitu. Ya memang ya. Sama. Jadi seperti itu, Ustaz. Jadi dari latihan tradisi ini kami akhirnya banyak dalam artian dengan sendirinya akan otomatis itu kita akan mengetahui anggota-anggota yang dari segi karakter berbeda, terus kemampuan berbeda, jadi kecenderungannya juga akhirnya berbeda. Dan pada akhirnya ketika mereka sudah menguasai beberapa teknik di jurus dasar itu, mereka akan mengembangkan dengan kecenderungannya masing-masing, seperti itu. Jadi pada akhirnya ada yang memang anak-anak yang memiliki kemampuan daya tangkap lebih, ya, dia lebih cepat belajar gitu, seperti itu, seperti menghafal gerakan atau bahkan mencipta gerakan, seperti menyalin gerakan secara ketika dia bisa melihat visual gerakan-gerakan baik di sosial media atau dengan kenyataan lihat misalkan menyalin dari gerakan-gerakan bela diri lain, bisa seperti itu, Ustaz. Nah, itu yang latihan tradisi, Ustaz. Dan kemampuan tradisi pun berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan ketekunan anggota, terus pemahaman, seperti itu. Dan tentu saja terkait dengan hal ini adalah kami meyakini bahwa berdasarkan pengalaman tidak ada yang instan sebetulnya. Jadi dalam pelatihan itu sejatinya tidak ada yang instan, tidak ada yang serta-merta, semua perlu proses. Ya, jadi semua tergantung pada akhirnya tergantung pada kita, niat yang benar, terus semangat yang terus menerus, konsisten, istiqomah, seperti itu. Sebab tidak jarang juga ketika latihan sudah mulai tahapan yang lumayan gitu kan, dari sisi pencapaian target, baik kemampuan fisik harus sekian, kekuatan harus sekian, banyak juga yang akhirnya putus. Itu jadi rahasia seperti itu. Nah, idealnya nih kalau di HMI untuk para siswa tadi harus belajar berapa lama dalam sehari misalnya gitu. Oh iya. Kualitas dan kuantitasnya. Baik, jadi memang dari perguruan kami itu seyogianya setiap anggota itu mengulang jurus setiap hari. Ya sedikitnya 10 langkah jurus dasar itu harus dilakukan. Nah, itu berapa lama kira-kira waktu? Jadi kalau di hawa murni itu sebetulnya berarti itu seumur hidup, Ustaz. Maksudnya dalam sehari dia membutuhkan waktu oh ya, lama? 10 langkah ya, minimal itu 10 langkah itu ya, satu langkah itu kurang lebih 1-2 detik, ya kurang lebih sebetulnya cuma hitungan cuma mungkin 1 menit atau ya seperti itu. Iya, sebetulnya sebentar saja, jadi mengulang jurus dasar seperti itu. Jangan sampai putus. Sebab yang kita latih adalah metode latihan jurus pernapasan murni dipadukan dengan gerakan tertentu ya yang sudah dibakukan seperti itu dengan pola-pola napas tertentu, dan itu harus dibiasakan terus-menerus sampai nanti ada indikator-indikator yang memang sesuai dengan target-target seperti itu, Ustaz. Selain masalah waktu tadi, ada nggak latihan-latihan khusus selain latihan umum tadi, jurus, napas? Mungkin ada latihan penggemblengan tertentu? Oh iya, jadi setelah itu tadi kan metode latihan tradisi tadi ya, yang semua terkait dengan jurus-jurus tradisi. Sebab ketika kita telusuri berdasarkan dengan penyampaian oleh guru-guru kami bahwa jurus-jurus di hawa murni adalah rangkuman dari berbagai macam aliran. Di antaranya ada aliran Cimande, Cikalong, Sabandar, Kari, dan Madi, seperti itu. Ya, jadi memang terkait hal demikian adalah kita juga mengembangkan silat-silat tradisi yang kebetulan memang sudah diramu sedemikian rupa oleh pendiri perguruan kami itu almarhum Abah Samsudin, yang beliau adalah salah satu pendekar pada masanya, seperti itu. Selanjutnya metode yang kedua setelah latihan tradisi tadi adalah latihan silat olahraga, silat prestasi. Semenjak kami bergabung dengan IPSI tahun 2008 kurang lebih, ya otomatis kami juga mengadopsi kurikulum IPSI, karena kaitannya nanti akan diperlukan dalam setiap event-event kejuaraan dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi biasanya
kita akan bagi latihan tradisi. Biasanya kita khususkan hari-hari tertentu dan waktu-waktu tertentu seperti itu. Biasanya latihan tradisi itu malam hari biasanya. Terkait dengan latihan olah pernapasan itu idealnya adalah di malam hari seperti itu. Biasanya ba'da isya sampai mungkin jam maksimal sampai jam 10-an atau jam 11 malam seperti itu. Kadang-kadang tertentu tingkatan tertentu mungkin malah sebelum fajar. Ya seperti itu. Tingkatan tertentu ya, tradisi seperti itu. Nah, adapun untuk latihan kategori silat olahraga, prestasi dan bela diri khususnya itu kita laksanakan biasanya siang hari, mulai dari pagi hari atau sore hari seperti itu. Jadi kebetulan kami membaginya menjadi dua, dalam artian kalau silat tradisi itu, latihan tradisi itu kita laksanakan di markas sekretariat bersama guru besar dengan para pelatih senior. Adapun yang kita untuk kategori latihan silat olahraga prestasi atau silat kurikulum IPSI itu kita laksanakan karena kita berkembang di sekolah-sekolah, Ustaz. Jadi ekstrakurikuler gitu kan. Jadi metode kita ya betul. Karena terkait dengan efektivitas waktu juga. Jadi materi silat olahraga itu hampir semua perguruan itu yakin ya, setiap perguruan prestasi itu rata-rata sama kurikulumnya, bahkan mungkin ada titik tekan tertentu saja, seperti itu. Jadi kita membagi metodenya dua seperti itu dan sejauh ini berjalan alhamdulillah lumayan efektif seperti itu. Jadi memang kita membagi dua, jadi latihan tradisi dengan latihan prestasi atau latihan silat olahraga atau bela diri. Tidak berbenturan ya antara strategi atau metode tradisi dengan prestasi misalnya. Sebetulnya biasanya berbeda nih antara prestasi dengan tradisi. Oh iya, jadi justru yang tradisi itu pengalaman kami justru menguatkan sisi-sisi yang prestasi. Ketika orang-orang yang latihan tradisinya luar biasa, mereka memiliki daya tahan lebih, kekuatan lebih, terus stamina juga lebih karena mungkin mereka dilatih pernapasan rutin dan lain sebagainya seperti itu di latihan tradisi. Jadi justru tradisi itu menguatkan sisi-sisi yang sifatnya silat olahraga atau prestasi, dan itu pengalaman kami seperti itu. Jadi tradisi itu banyak kaidah-kaidah dalamnya. Iya betul Ustaz ya. Jadi seperti itu. Jadi baik, kalau kita ada lagi Kang Yatna. Oke, ya. Jadi selanjutnya adapun mengenai silat prestasi ya, silat olahraga terkait dengan tuntutan kekinian ketika silat itu tidak hanya untuk melestarikan tradisi tapi untuk meraih suatu prestasi seperti itu, karena memang manfaatnya luar biasa sampai saat ini kami merasakan itu. Jadi untuk hal-hal tertentu misalkan ada target-target mengenai event, kejuaraan, festival dan sebagainya, kami pun akan akhirnya memilah. Jadi tidak semua kemampuan murid itu sama. Jadi akhir kita memiliki dalam artian anggota-anggota yang memang khusus, yang dilatih khusus untuk melakukan beberapa atau mengikuti kegiatan-kegiatan khusus juga. Oleh karenanya kami juga sering melakukan disebutnya adalah training center atau pemusatan latihan yang tentu saja diikuti oleh anggota-anggota khusus yang telah memenuhi standar perguruan kami seperti itu. Karena tidak semua anggota itu pada akhirnya mampu mengikuti kurikulum khusus atau latihan pemusatan karena ada target-target tertentu seperti itu, Ustaz. Baik, terima kasih Kang Yatna untuk pembicara pertama ini. Nanti bisa kita lanjutkan sambil ngobrol-ngobrol bila nanti ada pengen ditambahkan pada kesempatan hari ini. Baik, saya ambil dulu mic-nya. Ini mohon maaf pemirsa karena mic-nya baru satu, jadi kita masih gantian biar kompak malahan insya Allah. Oke, nah tadi sudah disampaikan oleh Kang Yatna bagaimana metode-metode yang dilakukan di perguruan beliau ya. Nah ini tadi bisa kita lihat beliau membedakan antara yang tradisi dan yang prestasi. Jadi dua-duanya ini harus tetap jalan gitu ya Kang Yatna. Jangan sampai tradisi ketika pindah ke prestasi tradisinya ditinggalkan gitu ya, sehingga akhirnya berubah menjadi perguruan yang fokus hanya ke prestasi tadi dijelaskan. Nah nanti kita bisa diskusikan pada sesi-sesi berikutnya, dan selanjutnya sekarang pembicara kedua yaitu Pak Saptaji yang akan membahas metode bagaimana beliau selama ini di Satria Muda Indonesia. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri, nama saya Saptaji. Boleh agak dekat. Oh ya,
Saya salah satu pelatih, bukan guru. Serem denger guru. Saya salah satu pelatih Iskimia nasional lah. Ya. Sejak saya bersilat dari sejak kecil. Kebetulan bapak saya juga seorang pesilat. Ya. Saya masuk ke perguruan pencak silat Satria Muda Indonesia tahun 88. Ya, 88, 89. Terus mengikuti buka unit latihan juga di sini. Waktu itu masih ada Dewan Guru kami Pak Sukarna almarhum sekarang ya. Beliau yang bawa SMB ke Jampang. Tahun 92 saya ikut pendidikan kaderisasi pelatih di Situ Lembang Bandung. Itu namanya Situ Lembang 1. Jadi pesertanya adalah separuh sipil, separuh tentara. Kebetulan waktu itu dari 328 banyak. Nah, jadi kaderisasi pelatih pertama di Situ Lembang. Ya, kekuatan kira-kira antara tadi yang TNI sama Ya. yang masyarakat biasa tadi kekuatannya ketika berlatih seimbang. Seimbang. Akhirnya kita yang sipil ya ikut kayak tentara, tentang disiplin dan segala macamnya. Alhamdulillah ya. Karena memang waktu itu kebetulan pembina utama Pak Prabowo Subianto, jadi beliau itu mempersiapkan pesilat juga untuk bela negara nanti ujung-ujungnya gitu. Nah, Berapa lama tuh Tata? saya 43 hari Pak. 43 Ya, tentara bukan apa-bukan, pelontos sampai muka pecah-pecah. 43 hari. Nah, setelah itu saya terkena ikatan dinas 2 tahun ngelatih di Lampung. 2 tahun saya muter-muter di Lampung ya. Setelah di Lampung, karena statusnya pelatih, kalau ada kaderisasi kedua Situ Lembang 2, saya ngelatih juga di sana. Tapi Situ Lembang 3 juga ngelatih juga. Belum lagi kaderisasi pelatih regional, misalkan di daerah masing-masing. Saya ikut aktif. Nah, itu mungkin sekilas tentang perguruan pencak silat Satria Muda Indonesia, didirikan tahun 1987 di Ciloto, Jawa Barat. Jadi, perguruan pencak silat Satria Muda Indonesia terdiri dari silat-silat aliran tradisional dari Jawa Barat, Betawi, dan Sumatera Barat, Padang. Kalau Jawa Barat, Cimande, Cikalong ada di Satria Muda Indonesia. Betawinya bongkar kandang, beksi, terus apa lagi? Sabandar kemarin tuh Bapak Malik itu sama. Terus di Sumatera Baratnya silat tua, silat kumango, starlak kita diajarin juga. Ya, starlak. Nah itu. Mungkin kalau tradisi itu kita punya jurus standar tuh. Dari masing-masing perguruan itu menyumbangkan jurus, jadilah jurus standar SMI. Oh, jadi dari masing-masing perguruan tadi mengirim istilahnya memberikan beberapa jurus, kemudian diramu menjadi jurus SMI. Jurus SMI, jurus standar SMI. Mulai dari kaidah, pukulan 9, 2 sejalan, kombinasi 1, pancer 2 sejalan, kombinasi 1, kombinasi 2. Itu kalau kombinasi 2 campuran-campuran. Kalau dihitung jadi berapa jurus atau berapa gerak gitu? Waduh, saya lupa nih. Oh, banyak, saking banyaknya. Nah, ada kecabangan. Kalau misalkan sudah mencapai tingkat satria, sabuk merah itu kecabangan. Terserah mau pilih apa nih dari kecabangan. Misalkan sudah standarnya sudah. Mau kecabangannya Cikalong, silakan datang ke guru Cikalong. Kalau datang ke Cimande gitu. Kecabangan. Jadi spesialisasi. Senangnya mau apa nih? Itu seperti itu. Alhamdulillah sekarang masih bergerak di tempat yang masing-masing Sumatera Barat. Di sana ada juga guru kita sedang mengembangkan itu. Itu mungkin sekilas. Terus mengenai strategi ya, strategi. Kalau di saya kita punya kurikulum kayak Kang Yata sama punya kurikulum dari Pratama Taruna, Madya, sampai Utama. Terus Satria Taruna, Madya, sampai Utama. Pendekar Taruna, Pendekar Madya, Pendekar Utama, dan Dewan Guru. Kalau saya ini strip 2-nya itu Pendekar Madya namanya. Berapa banyak itu kira-kira itu? Itu harus, kalau pendekar itu mungkin diujinya bukan hanya hafalan jurusnya saja ya. Kalau pikir dia segala macamnya udah wajib lah. Di awam murni ada 7 tingkatan tuh. Ya. Di SMI 3, 6, 8. Ya. Kalau 9 tuh udah Dewan Guru. Kuning polos Dewan Guru. Polos ya. Ya. Kayak gini berarti Dewan Guru nih. Kuning. Belum, ini pelatih pendekar muda Madya. Pelatih pendekar muda. Pendekar muda Madya. Tingkat berapa tadi? Ya? Tingkat berapa itu, Pak? Strip. Mbak, tingkat berapa sekarang? Tingkat berapa? Oh, tingkat saya pendekar muda Madya itu tingkat 6, 7. 7 ya. 7. Berapa tahun peserta tadi?
Dari tahun 92 saja saya mulai ya. Iya. Kita punya kurikulum, kita juga punya buku panduan, buku merah namanya. Buku merah, itu buku merah. Udah tahu dah kalau namanya ini, pelatih-pelatih SMI. Buku merah, jadi buku panduan. Semua jurus digambar, ditulis, ada disertasinya ya. Tinggal kalau misalkan ada apa namanya ketidaksinkronan atau beda paham, kembali ke situ. Nah, balik ke situ betul nggak ini? Nah, udah samakan. Standarnya di situ. Ada bukunya, buku merah. Nah, itu. Ya kurikulumnya tadi kita untuk mencapai satu tingkat itu 6 bulan. Dengan tempo latihan yang apa nih ya? Continue gitu. Jadi nggak misalkan hari ini latihan besok nggak. Misalkan seminggu 3 kali, seminggu 3 kali. Gitu. Standarnya kalau di SMI latihan itu seminggu berapa kali? Seminggu 3 kali itu. Seminggu 3 kali, ya. Berapa jam? 2 jam lah Pak, minimal 2 jam, ya. Terus kalau sudah sesuai target ya, maksudnya target yang iya sudah sesuai target dan misalkan sudah 6 bulan kalau targetnya sesuai dengan ini latihannya continue itu kita adakan ujian kenaikan tingkat itu terus begitu bergulir. Tapi kalau untuk kecabangan yang lebih tinggi itu lebih lama lagi ya karena kan dilihat juga Dewan Guru nggak sembarang ini kita. Kalau mau ujian kenaikan kita koordinasi dengan Dewan Guru, kira-kira gimana udah mampu belum, udah sampai mana tingkat ininya kan gitu. Nah, mungkin saya akan menyampaikan kebetulan metode latihan tentang apa yang saya lakukan di Kampung Silat Jampang nih selama ini. Gimana sih melatih ini kan kadang kalau murid saya di sini banyaknya anak-anak TK, anak SD kecil-kecil. Iya, mungkin kita berbagi pengalaman. Barangkali mungkin pelatih yang lain bisa saja lebih bagus ya kan. Apa yang saya lakukan untuk melatih anak kecil itu lebih kepada banyak game. Jadi bagaimana kita membina fisiknya tapi dia senang dengan melakukan itu. Tapi kalau kita ajarin jurus terus bosen dia. Gampang bosen kalau udah bosen dah bercanda jadinya. Bercanda. Lupa lagi ya. Lupa ya akhirnya. Nah, bagaimana misalkan dia melakukan itu padahal kita lagi bina fisiknya, misalkan ada sendal satu jarak 10 meter, ya kamu lari bolak-balik, terus buku, pak. Nah, ada sasaran, dia senang tuh Pak. Padahal kita lagi bina fisiknya dari itu. Minimal berapa tahun kalau bergabung di SMI itu? Yang sudah ada ini, lihat kan kecil-kecil banget. Ya kelas-kelas 2 SD ada, ya bahkan yang TK juga ada. Kalau TK paling ya dia biarin aja, yang penting dia turun, pengenalan. Tapi kalau disuruh nendang mukul seneng dia. Walaupun masih TK gitu. Jadi kayak ini ya, belajar ilmu ngajar TK juga ya? Iya, betul Pak. Jadi ternyata memang punya keunikan tersendiri ngajar anak-anak gitu ya. Seperti guru-guru kita di SD sama mungkin seperti itu ya. Mungkin karena ini beda ya. Jadi seperti itu. Jadi kalaupun yang agak dewasa, saya masih jadi berpatokan juga dari guru-guru yang dulu. Dulu kalau misalkan Cimande katanya, atau silat yang lain, mukul itu bisa 6 bulan begitu terus. Diulang-ulang. Ternyata mukul kanan 6 bulan, mukul kiri 6 bulan. Artinya latihan pukulannya ya. Gitu. Jadi ternyata memang betul. Setelah saya amati Pak, kalau kita nggak spesifik, nggak konsen terhadap satu jurus, itu ngawur akhirnya. Kalau buat anak milenial apa nggak bikin bosan kira-kira Pak? Nah, ada metodenya dengan cara game. Jadi jangan jurus doang tanpa ada sasaran, itu bosan Pak. Tapi kalau ada sasaran dia nggak bosan. Sasaran ya. Berarti harus ada sarana sansa. Ada sarana, alat. Gitu. Ya, kalau untuk bantingan ya minimal ada matrasnya. Itu yang mudah-mudahan KSJ bisa matras gitu. Nah, bagus. Fasilitasnya banyak. Jadi gitu. Ini alhamdulillah ini ada samsak, mungkin besok saya mau bawa ke sini. Saya sekarang lagi pernah pukulan. Dalam sebuah pertandingan saya mengamati jarang sekali pada mereka diajari mukul, tapi dalam pertandingan jarang dipakai pukulan tuh Pak. Padahal itu sangat mematikan. Makanya saya Bang Imeng kadang suka tanya saya, Bang Taji ngelatihnya kayak melatih tinju. Biarin gitu saya. Saya pengen pukulan itu bukan hanya di pertandingan bagusnya Pak, tapi di luar buat mempertahankan diri dia. Mungkin karena faktor nilai kali ya, kalau di pertandingan, kalau pukulan. Iya, kan gitu. Tapi kalau KO kan dapat Pak nilai. Kalau KO. Iya. Itu tadi
menarik ketika berbicara target di tradisi sama di prestasi, Pak. Iya. Kalau prestasi kan mungkin kalau pertandingan targetnya bukan untuk menjatuhkan lawan ya, tapi untuk mencari nilai maksudnya. Ya, mencari nilai ya. Tapi kalau tradisi ini kan targetnya, mohon maaf ya, Iya. mukul orang sekali jatuh. Ya. Nah itu gimana cara memasukkan? Itu tetap dimasukkan di prestasi atau sesuatu yang berbeda? Misalnya gini, ini latihan tradisi ya, jangan dipakai kalau di prestasi. Misalnya. Oh iya. Nanti Iya. bisa bunuh orang misalnya. Oh iya. Gitu. Jadi kalau prestasi kan ada aturan, Pak. Atau kesini nggak boleh dipukul. Ya kan dia nggak boleh mematahkan atau sengaja dengan ini mencederai itu nggak boleh. Ada aturannya. Tapi kalau di luar kan nggak ada aturan. Ya, tapi kan tenaganya kalau dia Ya pukul kena kau ya. Misalkan aturannya ini boleh dipukul. Kita hantam sampai kau ya. Dapat nilai gitu kan. Nilai. Dihitung juga tuh 2, 3 gitu seperti itu. Nah, saya mengajarkan mereka ini terutama yang bukan hanya di gelanggang kita misalkan hebatnya. Di luar pada saat kalian dapat ancaman segala macam tuh bisa mempertahankan diri. Gitu. Jadi mukul itu kalau besok sekali jeger jatuh. Jadi nggak lama-lama berantemnya kan gitu. Tapi kita nggak mengajarkan untuk mencelakai orang lain, bukan begitu tujuannya. Nah, seperti itu. Jadi metode yang saya kolaborasi, Pak, dengan beda di luar terus terang aja. Saya comotin satu-satu yang bagus-bagus. ya, jadi tetap open mind. Ya. Nah, open mind. Tapi pada saat ya kita adalah orang SMI ya tetap harus seorang pesilat. Tapi kan yang bagus dari luar kalau bagus kan nggak masalah kita ambil. Teknik memukul bagaimana? Itu bisa di mana saja, kemudian diramu. Iya, diramu. Dalam kondisi persilatannya itu. Ya betul. Makanya dalam tiap latihan itu pertama adalah penghormatan, ya kan? Penghormatan doa segala macam. Terus apa yang SMB kurikulum misalkan standar, terus kita lakukan jurus standar sesuai dengan tingkatannya. Setelah itu baru belakangnya adalah baik. Ya kembali ke metode yang tadi. Jadi kalau bisa pada saat kita melatih itu, ya khususnya saya tidak melulu harus belajar yang punya saya, bukan berarti tidak bagus. Ya. Tapi ada yang lebih menarik ini untuk diajarkan dan mudah diterima oleh siswa, saya ajarkan, Pak. Gitu. Kayak tinju. Bagaimana pukulan tangan dengan pukulan badan beda. Nah, ini saya ambil. Kenapa? Tinju sudah terbukti bahwa mukul orang jatuh, Pak, kau. Ya. Itu saya ambilnya. Fungsinya untuk apa? Pada saat mereka di luar, jangan sampai seorang pesilat mukul, malah yang pukul nyengir ya kan, ketawain kan lucu malu gitu. Pelatihnya siapa? Pak Sabtaji, ya anak buahnya mukul ya kayak tawain kan begitu. Bawa sampai gurunya, ini siapa gurunya? Nah itu. Jadi ya mungkin saya juga memang silat memang tradisi awalnya kan silat. Saya juga diajarin sama bapak saya dulu tuh. Namanya silat gombel, Pak. Bapak saya gombel. Gombel. Silat gombel. Ya, gombel sama serak bapak saya itu. Nah, kemarin semakin berkembang ya otomatis saya juga harus menyesuaikan, Pak. Menyesuaikan dengan silat kita sekarang kan anak-anak kita kan kadang-kadang kritis juga. Jadi saya juga harus mampu menjelaskan, misalkan saya gerak ini apa tujuannya, pada ditanya saya mampu harus bisa menjelaskan seperti itu. Mungkin kembali ke tadi yang metode pelatihan tentang anak-anak, ya harus ada game lah, ada game, ada sasaran. Walaupun dia misalkan suruh lari bolak-balik 3 sampai 4 kali, padahal capek. Tapi kalau begitu ujungnya dia harus memukul, menyerang, senang dia tuh. Terobati. Dan bisa dilakukan berkali-kali tuh. Saya sudah coba. Apalagi kalau dia sering mukul, itu berebut tuh kalau memukul tuh. Jadi latihan efektif jurusnya misalkan 15 menit atau 20 menit. Nah selebihnya tuh udah mulai kelihatan nih. Bosan nih kelihatan nih. Udah, ayo ambil alat. Wah, seneng dia. Seperti itu. Mungkin itu, Pak. Ada lagi? Yang remaja, dewasa. Yang remaja sekarang saya menekankan gini. Kan remaja itu kan sama saja sebetulnya, pola pikirnya masih banyak bercandanya. Bercandanya. Apalagi lah milenial sekarang ya. Itu kayak tadi tuh, padahal udah gede. Kadang-kadang gregetan gitu ya kan. Nah sekalian nih Pak Sabtaji, kalau kita ketemu sama murid kita ini yang kadang demotivasi, ya faktornya macam-macam lah. Iya. Artinya dia sudah nggak mau latihan lagi. Ya, ngapain sih capek-capek latihan silat? Misalnya sekarang mah nggak dipakai, misalnya. Iya. Gimana aja untuk memotivasi dia lagi agar tetap dengan baik semua pengalaman. Ya, itu rada berat sebetulnya, Pak. Kembali kepada lingkungan dia mana dia berada, karena
kita kan kadang ketemu juga seminggu 2 kali, seminggu sekali. Jadi walaupun kita ngajarkan terlalu ini, itu kembali kepada saya ngetesnya gini Pak. Ini anak murid saya sekarang yang aktif itu 4 orang. Bahkan saya bilang gini, kalau kamu mau belajar, kontak saya. Walaupun saya lagi kerja, ayo belajar. Makanya saya kalau lagi dinas, Di kader siapkan untuk pelatih gitu ya. kita siapkan Pak. Saya siapkan, saya bilang, kamu belajar di sana punya tujuan. Jangan cuma capek-capek doang, percuma. Saya bilang itu, harus punya tujuan. Mau apa tujuannya? Mau jadi atlet kah ya? Atau mau jadi pelatih kah? Sekarang pencaksilat, maaf saja, kalau mau cari nilai ekonomi, kamu bisa hidup di situ. Saya bilang gitu, kalau sudah jadi pelatih. Bisa, permintaan pelatih sangat banyak. Nah kan yang sekarang kan yang dikhawatirkan nih Pak. Begitu eskul misalkan diwajibkan di sekolah atau mulok, muatan lokal diwajibkan, kita akan krisis pelatih. Malah Pasti itu. Oh iya pelatihnya yang kurang. Lah sekolahan ribuan sekolah, ya kan? Sedangkan kaderisasi pelatih sekarang jarang. SMI sudah tidak ada sekarang kaderisasi pelatih. Sudah mulai. Iya, jadi siapa lagi yang meneruskan? Makanya ya saya ini yang kita rawat nih walaupun 4 orang saya digenjot tentang apa basic silatnya, tendangan, pukulan dan segala macamnya itu. Gitu, Pak. Cukup sementara, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Tadi diskusi dengan Pak Saptaji dari pelatih SMI. Ini menarik, beliau sudah mengembangkan pelatihan ini, metodenya dipisahkan antara anak-anak gitu ya dan juga dewasa. Tadi disampaikan menarik kalau anak-anak harus banyak main game dengan alat-alat sehingga namanya anak yang masih mudi ya. Kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak gitu ya. Mereka mau datang aja alhamdulillah, kadang-kadang juga karena dipaksa orang tua, disuruh orang tua untuk latih sehingga belum memunculkan motivasi tadi ya. Tujuannya harus dikuatkan kembali ketika untuk berlatih silat, terutama untuk mereka yang sudah bisa diajak berpikir ya. Nih nah, anak-anak muda tadi 4 orang kader-kadernya dari Pak Saptaji. Nah ini berikutnya adalah dari Babe Bambang. Nah ini paling senior ini. Bagaimana pengalaman beliau, lika-liku beliau ini sudah malang melintang gitu ya di dunia persilatan, khususnya beliau orang Betawi ya, mengembangkan silat Betawi. Nah ini tentu sangat menarik untuk dibahas. Kami persilakan, Babe. Yang lainnya silakan ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari perguruan ilmu teknik bela diri silat Jingkrik Goning agak berbeda dengan prestasi. Kalau kami ini tradisinya, jadi yang ditekankan itu bela dirinya, ya. Jadi kami nggak dipertandingkan, paling ada kalau misalnya ini event-event festival seperti kayak gitu. Mohon maaf Babe, agak keras suaranya. Lagi ini suaranya agak sedikit rak. Ya. Mohon dimaklum. Jadi agak berbeda sedikit. Kami dari perguruan Jingkrik Goning yang ditekankan ilmu teknik bela dirinya. Jadi yang dikedepankan tuh tekniknya. Jadi di perguruan silat Jingkrik Goning ini ada beberapa tahapan. Itu kita harus menyelesaikan jurus 1 sampai 12. Tahap 1 itu ya. Tahap-tahapannya jurus 1 sampai 12. Lalu di situ ada jurus makna, sandi, kelit, aplikasi atau sandi, kelit. Nah, sandi itu sandi sama kelit itu satu paket. Jadi kalau misalnya jurus dengan makna, arti pada jurus. Kadang-kadang kalau kita ngajar lagi kan, murid suka yang nanya, ini untuk apa sih? Maksudnya apa sih? Tujuannya apa sih? Nah itu maknanya harus dijelasin sama murid ya. Itu ada 3 tahapan, jurus dengan makna, sandi dengan kelit. Jurus dengan makna. Ya, dia nggak di pelajaran Jingkrik ini jurus-jurus, sandi-sandi, kelit-kelit. Nah, makna nggak dijadiin satu. Pas terakhirnya baru digabung gitu. Jurus dengan makna, sandi dengan kelit. Ya, terima kasih. Itu tadi kita ceritakan masalah metode. Metode dulu ya, metode ilmunya. Jurus dengan makna. Jadi kadang-kadang kan dijelaskan nih jurus begini artinya begini, tujuannya untuk ini. Nah setelah itu dipelajari kelit dengan sandi. Sandi itu sambut tangan, Pak.
main rasa gitu. Kalau mau digini gimana, Pak gini gimana gitu kan. Itu dibilangin sandi atau main rasa. Jadi di jingkrik ini kan jauh, dekat, atas, bawah, kiri, kanan udah mencakup keseluruhannya, Pak. Ini silat tradisi yang kita pelajari dari Betawi. Nah itu tadi jurus dengan makna, sandi dengan kelit, aplikasi dengan jual beli. Aplikasi dengan Iya, kan jingkrik mana-mana banyak, Pak. Betawi banget ya. Iya, jangkrik jingkrik mana-mana banyak. Takut nanti kita pelajaran di kita ini pertama kan 80 teknik kita ngebantingin terus, Pak. Ngambilin terus tuh. Jadi mainnya itu ya lebih banyak Iya. teknik patahan. Pukulan di jingkrik di kaki adanya, Pak. Jadi bukan di atas, orang dibanting dulu baru dihabisin pakai kaki. Bukan mukul begini. Enggak, ya pukul ada, cuman teknik pukulan mautnya di kaki gitu. Dihabisin dulu orang, dipaten dulu baru dihabisin gitu. Jadi beda gitu ya. Dengan yang lain ya, yang modelnya. Nah, terus contoh lagi kan namanya main sandi itu mengklit, kita dipegang sini gitu kan. Pegang sini, pukul saya, tek patahin tangannya. Tek gitu. Ini namanya main klit, namanya main sandi. Iya. Kan banyak trik tuh. Kadang-kadang tangan kita pegang mau itu, Pak. Pakai ini, kayak gini nih. Kan ditarik nih, Pak. Kita nggak ditarik itu kita ngikutin, tapi mata. Tuh, ada di sini. Ya nggak? Nah, jadi habis. Ini salah satu triknya gitu. Iya, kan banyak. Ada lagi pegang sini ya kan. Pegang sini ini bakal mukul. Ini nggak diperhatiin, pukul biarin aja ini dimakan. Jadi waktu dipukul ya kemari ambil itu. Nggak perhatiin tuh. Tuh, ya. Ini kemarin aja. Tuh. Pasar aja ya sebenarnya. Kalau sekarang udah kelipet-kelipet udah. Iya. Ini namanya ini main sandi namanya, main rasa. Jadi itu ada rasa juga, bukan hanya sekedar teknik ya. Bukan. Jadi ada rasa. Ada rasa sandi iya kayak tadi. Nanti kita bahas pada Kan ya namanya kita ngobrol masalah silat harus ada prakteknya gitu. Kalau nggak yakin nanti orang gitu kan. Ini maksudnya apa sih, tujuannya apa sih gitu kan. Jadi mesti dijelasin kayak tadi. Ya. Kita membagi aja nih, berbagi teknik yang kita pelajari ini, pelajaran Betawi. Jadi 1, 2, 3 tahapnya itu. Tahapannya. Bicara tingkatannya. Belum. Kalau tingkatannya jadi berapa? Nah, kalau tingkatannya kita semua bisa mencapai 160 teknik, Pak, kalau ke sana. 160 teknik. Iya, 80 teknik kita dipukulin dulu tuh, Pak. Ambilin terus tuh. Nanti jual beli. Takut ketemu jingkrik sama jingkrik gitu. Jual beli itu artinya kita mukul kita yang dapat. Nah, kita mukul nih diambil lagi gitu. Itu jual beli namanya. Terus yang tadi yang terakhir cingkrik ketemu cingkrik. Takut jingkrik sama jingkrik ketemu kan kita harus punya jual belinya. Oh, lu jingkrik lu gini nggak jadi bengkelai. Kayak gitu. Iya. Karena kita punya ini pada obatnya gitu kan. Jadi ngopi aja kalau. Nah iya. Jadi 80 teknik lagi tuh, Pak. Jadi ini menarik, ada sesuatu yang berbeda. Yeah. Kalau orang latihan jurus kan bisa sendiri ya. Betul. Ini kalau cingkrik berarti harus sering berpasangan. Betul, harus bersepelan. Jadi kalau nggak sepelan nggak jadi, Pak. Jadi, iya, dia harus sepelan gitu. Nah itu kasihan kalau yang jomblo-jomblo gimana kira-kira Pak kalau ya, semua bisa diatur Pak sebenarnya. Iya. Itu salah satu ilmu yang kita terapkan, jurus, makna, kelit, sandi, jual beli itu aplikasi, Pak. Sambut. 160 teknik dan harus sampai memahami rasa, itu butuh berapa lama? Ya kalau kita rutin sih latihan bisa 10 tahun bisa, Pak. Berapa? 10 tahun bisa. 10 tahun itu kalau rutin. Rutin tapi seminggu 2 kali. Adat ya, 10 tahun tuh kalau rutin, Ya. seminggu berapa? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya. 2 kali ya. Setiap minggu itu berapa kali berapa lama? 2 jam. 2 jam kali 2 jam. Kali 10. Ya, jadi jadinya 10 tahun kalau ya. itu ya. Tapi rutin tuh, Pak ya. Harus rutin. Ya, jadi seminggu tuh 2 kali 4 jam. 4 kali 4 16 jam sebulan. Orangnya juga harus pintar kali Bang. Iya. Orangnya pelupa. Gimana? Seperti ya itu. Jadi di jingkrik ini kebanyakan teknik bantingan, Pak. Teknik bantingan, Kuncian, teknik Harus bantingan, tetap patahan, ahli. pukulannya di kaki ya. Wah, finishingnya nanti di Terakhir di kaki. Tapi menarik ya, Pak. Ya. Yang saya rasakan teknik kunciannya waduh. beda ya, gitu. terasa beda ya Pak. Jadi namanya kuncian itu harus merasakan, Pak. Merasakan kita dikunci, oh rasa sakit. Rasa. Itu benar dikunci. Belum berarti Kalau belum, belum. action aja itu. Iya, action itu namanya. Jadi merasakan Baik, jam terbang. Nah, ada kira-kira kiatnya nih Babi Bambang nih selama ini udah berapa tahun ini belajar dan mengajarkan nih Pak? Saya sebenarnya belajar dari tahun 1966, Pak. Waduh, hitungnya berapa? Iya. Dari umur 11 tahun. Dari umur 11 tahun saya belajar.
tahun 1966. Lalu di situ saya belajar sama almarhum Babe Usup Utai. Usup Utai belajar sama almarhum Ainin bin Urim. Ini silsilahnya nih, saya belajar sama Babe Usup Utai. Babe Usup Utai belajar sama Ainin bin Urim, garis miring Konggoning. Konggoning kadang tahu belajar sama siapa, Pak. Jadi dari atas Konggoning, Babe Utai ke saya generasi ketiga gitu. Kalau mau dari urutannya. Jadi Konggoning lahir 1895. Meninggal 1975. Nah, nurunin ilmunya ke almarhum Babe Usup Utai. Babe Usup Utai lahir 1927, meninggal 1993. 1993 meninggal. 1993 diamanahin ke saya. Terus nyampe mati obor. Dibilang gitu. 1966 Babe belajar. Iya, saya belajar dari 1966. SD kelas. Sekarang terus mengembangkan. Nah, karena diamanahin terus nyampe mati obor. Jadi ceritanya almarhum tahun 93 tuh saya dipanggil, saya datang ke rumah sakit. Amanah almarhum. Nah, dari mana aja lu? Usaha be, ya bagus nih Babe mau ngomong apaan be? Terusin sampai mati obor, sanggup nggak lu? Dia bilang gitu. Ya be sanggup, ya kalau sanggup Babe senang. Sepertinya nih Babe nih besok atau lusa dipanggil sama Maha Kuasa, Babe udah siap. Bilang gitu. Dia udah merasakan itu. Iya, jadi begitu saya datang sana dikasih amanah itu, besoknya meninggal. Saya kalau nggak diamanin mungkin saya nggak ngajar Pak, buat diri sendiri gitu. Iya karena amanah itu, jadi saya terusin sampai saat sekarang. Nah ini Babe, ini kan kalau yang berdua tadi, baik Kang Yatna sama Pak Saptaji kan ada kombinasi dengan atlet ya. Betul. Sehingga melatih anak-anak muda itu ketika atlet masih ada semangat tambahannya. Bisa juara atlet begini, bisa masuk sekolah dengan prestasi segala macam. Nah ini kan tantangan tersendiri bahwa Cingkrikoni ini murni tradisi gitu. Tradisi asli. Gimana cara strategi mengembangkannya tadi, metodenya sehingga bisa murid-murid tadi tetap semangat belajar dan terus berkembang perguruan dari Cingkrikoni ini? Karena di Cingkrikoni ini dinyatakan, ditekankan yang diutamakan bela dirinya kan Pak. Oke, bela diri. Terus yang belajar juga banyak kan orang dewasa Pak. Jadi fokusnya ini ke orang dewasa. Iya, orang dewasa. Anak-anak berat ya Pak? Itu anak-anak belajar juga, tapi nggak seperti kayak orang dari remaja sampai ke atas gitu Pak. Jadi yang benar-benar semangat, pernah dipukul orang, pernah ditodong orang, belajar dikit pasti jadi tuh Pak. Iya, dendam misalnya gitu kan. Ya kalau gini gimana, kalau ini gimana? Nah gitu, ya namanya kita punya bela diri ya ibarat makanan, dicoba dulu enak kan nih kuah nih. Kalau enak dimakan terus, kalau nggak enak berarti biasanya begitu. Mau tahu? Lebih defend ya, menjaga diri Betul, saja, ya. iya. Bukan. Jadi sekali-sekali ya kalau ada event ya kita ikut nimbrung karena emang ini salah satu budaya yang harus dikembangkan. Ya kita kita ini juga kita tonjolin. Jangan selama ini kita nonton, melujat sekali tonton orang Pak. Oh ini pelajaran jikir seperti kayak gini, seperti kayak gitu Pak. Ya, jadi murni teknik, rasa, tadi perlu tenaga dalam gitu kalau nggak ada, di kita nggak ada Pak. Yang di kedepannya itu teknik. Contoh kayak tadi, kalau gini gimana, kok gini gimana gitu. Jadi kita ngambil tenaga lawan gitu Pak. Jadi dia ngeluarin tenaga 20%, kita tekan lagi 20%, habis dia gitu, kayak tadi gitu Pak. Rasa mutar. Kayak kan ditarik gini nih, kan ini ditarik cuma 20% kan, tarik tuh, kan 20% tarik. Yang agak banyak prakteknya biar Pak Saptaji merasakan. Jadi waktu dia dari sini kan ini waktu itu. Ini dia kemari tuh, ya kan? Kalau dia dikirain nanti balik kemari, ini diambil sama dia. Ini kemari, jadi balik disobek ini hanya gitu. Jadi kesobek-sobek segala. Kalau kemana-mana tuh dia. Pak Saptaji bawa minyak kan? Saya dulu pernah punya guru Kumangu namanya. Oh Kumangu. Iya. Masih ada Bang Kobar Tarmiji Akbar. Kumangu kan dari sana Sumatera juga kan? Iya. Jadi saya tuh cuma tugasnya adalah mukul. Saya dikunci. Itu benar-benar berapa jurus saya sobok. Sengaja Pak, biar saya merasakan. Benar-benar. Emang harus begitu ya? Oh jadi Kumangu banyak main itu. Banyak di situ. Apa? Kuncian juga. Kuncian. Dan itu ya asik juga, walaupun saya jadi penderita gitu. Tapi oh benar kunciannya seperti ini. Nah yang mungkin yang masih jarang nih kajian tentang kan kalau kayak Babe masih hafal, ada nggak generasi ke berikutnya atau dikaji sedalam apa kan begitu. Takutnya kalau nanti mohon maaf misalkan betul. Generasinya nggak ada, kan sayang hilang. Itu yang mesti diinikan. Nah ini terkait dengan tadi Babe sudah membukukan begitu sedianya banyak teknik 160 ini. Ada kita punya ini Pak, punya makalah, punya buklitnya ada. Terus kita punya kurikulum juga. Kurikulumnya sudah ada. Ya kalau buat lengkap udah lengkap lah, semua udah ada gitu. Kurikulumnya
semuanya lengkap, berdasarkan tingkatan-tingkatan Iya, tadi. betul. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ini para pemirsa, jadi para guru ini semuanya sudah menyiapkan kurikulum tadi. Baik para pemirsa, para pecinta silat semuanya. Tadi kita dengarkan bahwa ternyata para guru ini ya di perguruannya masing-masing sudah menerapkan manajemen modern terkait dengan kurikulum tadi. Jadi masing-masing sudah ada bukunya, ya sudah ada tingkatan-tingkatannya. Bahkan sudah ada target-targetnya tadi ya, di dalam setiap tingkatnya ada target-target. Nah, mungkin di akhir-akhir sesi ini saya ingin menanyakan, ketika kita berbicara silat, menentukan target-target, kita ingat dulu kalau guru-guru silat zaman dulu, bahwa silat itu kan identik dengan ngaji gitu ya. Kalau orang belajar silat, ngaji dulu, belajar silat. Nah, kaidah-kaidah seperti itu sampai sekarang masih diterapkan atau tidak? Misalnya begini, artinya ketika kita membuat kurikulum bahwa tingkatan orang misalnya 1 sampai 7, ada yang tadi SMI 1 sampai 8. Ya, kemudian Babi Bambang tadi ada 1, 2, 3 tadi ya, 160 teknik tadi. Itu juga dimasukkan target-target berupa spiritual nggak kira-kira, misalnya gini. Kalau misalnya sederhananya nih, kalau nanti tingkat 1 sampai 2 harus bisa ngaji Al-Qur'annya lancar misalnya. Harus sudah bisa sholatnya dengan lancar ya. Sampai akhirnya ke atas itu dia benar-benar nanti menjadi pendekar yang istilahnya seimbang ya, tawazun antara kekuatan fisiknya, kekuatan ruhiyahnya, kekuatan fikriyahnya, sehingga dia bisa menjadi istilahnya pendekar-pendekar atau jawara-jawara yang akhlaknya baik ya, kemudian dia juga bisa bermanfaat untuk masyarakat dan seterusnya. Nah, ini mungkin perlu penjelasan, apakah semuanya itu masih menjadikan target atau diserahkan ke masing-masing? Silakan, mungkin dekat dari Babi Bambang dulu. Kalau di Jingkrik Goning ngaji tetap ngaji. Cuman kalau untuk tingkat-tingkatan ke sana, karena kita nih ilmu johir, ilmu dunia, jadi nggak terlalu ini ke apa, ke yang Pak Haji ya, Pak Ustadz bilang tadi. Jadi ngaji itu hanya mengimbangi rohaninya agar memiliki akhlak yang baik untuk ke depan. Kasih arahan, ada hari filosofi. tertentu ngadain zikir bareng atau ngadain pengajian. Oh gitu. Kalau di Jingkrik ya cuman begini Pak Ustadz. Jadi waktunya mau belajar kadang-kadang ngaji dulu baru belajar. Kalau untuk seperti kayak tahlil untuk kayak gimana itu biasanya rembukan dulu tuh. Nah, jadi atau tidak ya itu nanti di situ, karena difokuskan kalau ini kan ilmu johir, jadi utamakan ilmu johirnya dulu. Namun tidak macam-macam gitu. Kan kadang-kadang ada orang pakai apa ya, ilmu yang nggak jelas ya, ada baca-bacaan gini-gini. Nah, itu kan kalau di kita kan itu kalau bisa gila tuh Pak Haji, bisa ngomong posat, bisa apa ya, bisa gila ngomong sendiri, karena kan nggak jelas ya itu. Kalau di kita kan enggak, kalau kita kan ilmu johir, ilmu akal yang diutamakan itu dulu gitu. Jadi yang ada gila-gilaan kalau di Jingkrik dulu ya. Kalau itu gila beneran Ustadz ya. Jadi dicampur baur gitu. Kalau di Jingkrik enggak. Mudah-mudahan nggak ada pengalaman buruk yang seperti itu. Mudah-mudahan, amin. Ya. Babi Bambang, ilmu yang bagus tadi digunakan untuk kejahatan misalnya gitu. Waduh, kita nggak sampai ke sana berpikir ya. Yang diutamakan akhlaknya biar ini baik gitu. Jadi dikasih filosofi. Contohnya berani lu taruh di belakang, takut lu taruh depan, dibilang gitu. Siap masalah jangan lihat yang kecil, lihat buntutnya, dibilang gitu. Jadi kata-kata filosofi seperti itu dimasukin ke beberapa murid. Nah, lu harus banyak-banyak salaman biar hidup nyaman, kata orang dulu gitu. Jadi selalu dikasih apa yang diutamakan itu silaturahimnya di kita tuh Ustaz. Ya ingat, orang pintar-pintar lagi, orang bodoh lagi, jangan macam-macam lu. Nah, itu dikasih arahnya kayak gitu. Jadi nggak terlalu harus gimana gitu kan. Semua namanya guru juga kan untuk motivasi kedepannya kan baik. Nggak ada yang harus nyimpang gimana ininya seperti kayak gitu Ustaz. Terima kasih Babi Bambang. Lanjut langsung ke Pak Saptaji kira-kira. Ya. Kalau di SMI secara spesifik itu mungkin tidak terlalu di ini ya Pak. Tapi tetap etika moral, budi pekerti itu diajarkan setiap bahkan di dalam format SMI itu misalkan ini ada lapaznya Allahu Akbar. Oh, baik. La haula wala quwata illa billah. Jadi ada zikir Ya. yang Ya, sampai begitu menyentuh tanah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, itu artinya Iya, Allahu Akbar. La haula wala quwata. Itu berarti kan ada pesan-pesan moral, pesan-pesan religi di situ. Jadi kalau spesifik paling pada saat kita memulai dengan doa, itu kan spesifik. Misalkan khusus yang muslim kan baca Al-Fatihah gitu.
Ya, tapi dalam sesi latihan biasanya ada sesi nggak, misalnya motivasi, tak sesi tausiah, tak sesi yang sifatnya spiritual atau terkait dengan fikriyah, penambahan pemahaman. Ada ya, ada pada asli pesan-pesan moral dari pelatihnya, misalkan bahwa sesuai dengan moto pencaksilat khususnya SMI ya, musuh tidak dicari, bertemu dihindari, sekali dimulai titik mati baru berhenti. Jaga tali jangan putus, jaga rasa jangan hilang. Ya, itu ya artinya kita belajar bela diri bukan untuk mencelakai orang, bukan untuk membunuh orang, tapi pada saat kita diancam itu bisa mempertahankan diri untuk membela diri, kan seperti itu. Mungkin itu. Kalau secara spesifik tidak ada, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Saldi. Langsung ke kalian. Baik, kami di Hawa Murni Indonesia tentu saja terkait dengan makna filosofis perguruan kami. Jadi mengingat guru besar kami adalah seorang ahli tasawuf juga, bahkan beliau menulis kitab yang berbahasa Sunda itu yang intinya ketika pelajari adalah tasawuf. Jadi memang Hawa Murni sendiri adalah maknanya mana filosofis. Hawa Murni itu secara kaidah tasawuf itu nafsul mutmainah. Jadi tingkat nafsu yang paling tinggi di dalam tasawuf itu adalah bahwa segala baik buruk orang itu dari spiritualnya, dari pengendalian dirinya, dan hawa nafsu adalah manifestasi yang luar biasa. Apabila orang bisa mengendalikan hawanya, maka dia akan menjadi orang baik. Dan ada orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, itu orang celaka seperti itu. Jadi memang seperti itu. Jadi kita tradisi lama itu ada yang sebutnya kliwonan. Jadi malam Jumat itu kita latihannya tidak secara fisik, tapi kita duduk bersama berbicara silsilah dengan guru-guru kita, pengalaman, sharing seperti itu. Tentu saja kita mengingat, mendoakan arwah almarhum almarhumah para pendahulu seperti itu diantaranya, dan banyak nilai-nilai baik di situ. Dan di sisi kekinian di perguruan kami itu ada kurikulumnya, itu setiap tahun sekali itu kita mengadakan namanya sanlat, itu adalah pesantren silat. Iya, pesantren silat. Jadi kita biasanya di momen-momen tertentu, biasanya di hari-hari bulan Ramadan, kita mengadakan sanlat itu bisa 2 atau 3 hari. Jadi sanlat itu kita kemas lagi dengan namanya sabuk sabar. Itu setiap tahun kita lakukan. Sabuk sabar itu adalah sahur buka sanlat bareng seperti itu. Dan maknanya juga ada kaitannya dengan banyak hal terkait dengan bela diri juga. Malam itu juga ada aplikasi dan segala macam, termasuk belajar tentang spiritual, sejarah dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang kita sudah khusus seperti itu ada, apalagi ya seperti itu memang. Dan kebetulan memang termasuk yang senior itu selalu ada kajian. Ya, kajian minimal sepekan sekali itu di sekretariat perguruan. Makanya kalau mereka belajar, ketika itu belajar tradisi, di situ mereka dapat banyak hal. Mungkin kurikulum silat prestasi mungkin sudah banyak yang lulus selesai, bahkan ada yang jadi atlet dan luar biasa. Tapi setahu saya, pengalaman saya pribadi, untuk kurikulum silat tradisi banyak yang belum bisa sampai, bahkan ada yang tidak sampai seperti itu. Saya merasakan setelah 20 tahun ini belum sampai untuk yang tradisi, mungkin untuk silat ya seperti itu. Jadi mari sesat. Jadi dari sisi spiritual kita memang di Hawa Murni Indonesia itu jadi suatu hal yang memang kita sudah tradisikan seperti itu. Ya, mungkin ya seperti itu. Baik, ya, mungkin pada akhirnya kita sampai. Semuanya sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah para pemirsa acara Kampung Silat Jampang, pada diskusi silat kita, ngobrol silat kita hari ini. Jadi kita sudah dapatkan ilmu yang luar biasa dari para guru-guru kita tadi terkait dengan metode, strategi bagaimana kita berlatih bisa mencapai target. Kalau tadi beberapa yang disampaikan bisa kita sedikit ambilkan kesimpulan, walaupun kesimpulan ini tidak mewakili secara utuh apa yang disampaikan oleh para guru kita, bahwa ketika kita ingin mencapai target, maka tentu kita harus pertama menentukan itu targetnya. Goalnya apa yang tertinggi dalam perguruannya masing-masing, baik yang prestasi maupun yang tradisi. Jadi sudah ditentukan oleh paring guru-guru tadi. Targetnya begini, kalau misalnya Bapak Bambang tadi harus rasa, harus tekniknya benar-benar mantap gitu ya memang ya. Pak Satay juga demikian, kemudian Kang Yatna juga demikian. Baru tadi ditentukan tingkatan-tingkatannya. Tadi sudah semuanya guru-guru tadi sudah menentukan tingkatannya 1, 2, ada yang sampai 7, ada yang 8. Tadi Bapak yang ada yang 3, dan mungkin perguruan lain ada yang 12, 15, 20 dan mungkin macam-macam. Tadi sudah ditentukan goal, kemudian tingkatannya. Dari tiap tingkatan sudah ditentukan kurikulumnya.
Ya, apa saja yang diajarkan setiap tingkatan tadi. Kurikulumnya sudah dijelaskan, latihannya begini. Untuk yang anak-anak tadi modelnya harus begini, untuk yang dewasa begini, sehingga memang berbeda. Nah, di situ ada target-target harus berlatih. Nah, ini kan kadang-kadang yang malas ini kan kalau latihan sendiri. Ya, kalau latihan bareng itu juga kadang-kadang malas ya. Latihan sekali 2 bulan berikutnya baru datang lagi gitu. Itu sering lupa. Makanya tadi targetkan sehari, seminggu ada yang latihan 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang setiap hari. Nah, ditentukan oleh perguruannya masing-masing. Nah, tentu kita kalau pengen bagus, kalau saya pengen dapat pesan dari guru-guru yang terdahulu itu latihan tuh sehari, setiap hari. Kalau bisa sehari itu 6 jam seperti para guru-guru yang lain gitu. Enggak, kualitasnya dahsyat. Cuma kita bingung kalau sehari 6 jam ya kerjanya gimana. Kerjanya gimana, sekolahnya gimana gitu ya. Ya jadi minimal ya 1 jam, 2 jam ya. Kalau bisa istiqomah aja luar biasa. Poin berikutnya adalah ketika menentukan kurikulum, menentukan target, maka penting juga memasukkan di sini ada 4 aspek dalam silat kan ya. Aspek tadi olahraganya tercapai, mereka latihan silat sehat. Ya, kemudian dari sisi bela dirinya mereka mendapatkan target-target kemampuan bela diri. Jangan sampai belajar silat kemudian ketika bertemu dengan musuh gemeteran, terkencing-kencing nggak berani melawan gitu. Jadi aspek bela dirinya harus kita kuasai. Yang ketiga ini aspek terkait dengan tadi apa ya, bela diri sudah, olahraga sudah, kemudian apa? Dari sisi spiritualnya, ya rohani tentu tadi ada yang sampai menargetkan secara khusus bahwa orang belajar silat itu harus ada penambahan aspek spiritual tadi. Dia akhlaknya menjadi baik, melahirkan pendekar-pendekar Jawa-Jawara yang berakhlak mulia, yang bermanfaat untuk masyarakat. Jangan sampai dia itu tadi apa namanya, menjadikan ilmu silat itu untuk melakukan kegiatan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan. Nah, ini bagian dari target-target yang bisa kita tentukan di perguruannya masing-masing. Dan mungkin nanti kalau kita masuk dalam perguruan-perguruan secara khusus akan dibuka metode-metode latihan yang super tradisi pada zaman dahulu yang bisa menghasilkan pesilat-pesilat yang dahsyat seperti zaman dahulu, yang mudah-mudahan mungkin tentu tidak semuanya bisa dibuka secara umum karena ini hanya pemancing diskusi umum saja. Masing-masing nanti bisa digali siapa yang ingin belajar ke perguruannya masing-masing. Nah, ini mudah-mudahan bisa menyemangati kita semuanya untuk terus berlatih silat dan kemudian dilanjutkan melatih silat. Karena ketika kita sudah menguasai, maka kita harus menyebarkan, harus melestarikan silat ini dengan mengorbankan waktu ya para guru ya, mengorbankan waktu tenaga kita untuk mengajar silat. Ya, ini butuh pengorbanan. Kalau tidak ya kita fokus aja ke rumah sama fokus nyari nafkah ya. Dan sebenarnya kalau kita fokus ke bela diri pun insya Allah bisa sukses. Bisa kita jadikan untuk mencari nafkah juga. Bisa secara ekonomi bisa berdampak. Untuk prestasi juga bisa. Untuk yang terjun ke dunia atlet juga bisa. Ke dunia artis, perfilman itu juga bisa. Dan banyak bidang-bidang lagi yang bisa kita lakukan. Insya Allah banyak kesempatan. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami pertama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para guru yang sudah hadir di sini, pada Babe Bambang, Pak Saptaji, dan Kang Yatna, dan juga kepada Bang Segi sebagai tim repot ini yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini untuk melakukan kegiatan persilatan ini bermanfaat, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang mendatangkan rahmatnya, mendatangkan ridhonya, ya, sehingga nanti kita menghadap Allah, capek-capek lelah kita ini juga menjadi amal penguat untuk pertimbangan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami semuanya pamit kepada seluruh pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.